Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teras ngaos nggih Bu nggih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'd. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sore ini kita akan meneruskan tadabbur kita, yaitu sampai ayat 200 ya. Alhamdulillah kemarin kita menyelesaikan sampai ayat 199. Ayat 200 ini masih juga terkait dengan manasik haji, Bapak Ibu. Jadi ayat tentang umroh dan haji, tata caranya, larangan-larangannya itu ada sejak dari 196 ya sampai 201 itu masih bicara. Nah, kemarin ayat yang telah kita tadabburi, bagaimana kemudian kita mendapat peringatan dari Allah untuk menyempurnakan haji, kemudian untuk kemudian mengingat hal-hal yang bisa membatalkan haji, mengurangi pahala haji, kemudian larangan-larangan selama melakukan ibadah haji. Kalau kemudian kita terpaksa kemudian melanggar, maka kemudian ada damnya, kemudian ada tebusannya. Wah, dari mulai membayar fidyah, kemudian memberi makan fakir miskin 6 orang, kemudian puasa kalau kita tidak bisa membayarnya 3 hari di tempat ibadah haji di Masjidil Haram, dan nanti disempurnakan 7 hari setelah sampai di rumah. Kemudian juga disampaikan terkait boleh enggak saat berhaji itu sambil berdagang. Ini pertanyaan-pertanyaan ini muncul dulu sebelum ayat ini turun. Kemudian ayat itu menurunkan bahwa mengisyaratkan bahwa boleh, tidak ada larangan. Kemudian saat berhaji, maka monggo nanti kalau bawa ibu-ibu misalkan pengen umrah sambil bawa dagangan dari PDAKP itu boleh-boleh saja. Cuma diingatkan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani, orang Indonesia, yaitu asli Banten ya. Orang Indonesia ternyata ada yang jadi ulama juga, ulama besar. Dia lama di Mekah, kemudian menjadi mufti di sana. Waktu itu jadi ketua MUI-nya Mekah gitu. Arab Saudi gitu. Kemudian dia ingatkan bahwa bagaimana kalau kemudian niatan berdagangnya lebih tinggi daripada niatnya haji gitu. Artinya dari rumah memang niat berdagang, tapi juga kemudian sisi lain pengen berhaji. Itu hajinya tetap sah dan bisa menggugurkan kewajiban haji. Cuma pahala hajinya tidak selebih banyak kalau kemudian niatan hajinya lebih kuat begitu. Kemudian kalau separuh-separuh antara niat haji dan niat dagangnya itu sama, gimana? Itu la ba'sa katanya, enggak apa-apa katanya. Dan tentu kalau kemudian niat hajinya lebih kuat daripada niat dagangnya, jauh lebih bagus tentunya begitu. Ini kemudian sekarang injak pada pembahasan di ayat 200. Ayat 200 ini kita baca dari awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asadda dzikra
Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu bil akhirati min khalaq. Faida qadaitum dan ketika kalian telah menyelesaikan, qadaitum itu menyelesaikan. Ini jadi artinya setelah kemudian rangkaian haji kita selesaikan dari awal sampai akhir, kemudian apa yang mesti dikerjakan, begitu. Jadi ayat ini akan membahas seputar itu di sana. Faida, maka apabila qadaitum, kamu telah menyelesaikan manasikakum. Manasik itu apa? Itu ada pengajian manasik haji. Manasik itu adalah rangkaian ibadah haji. Wa idza qadaitum, maka apabila kamu telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji kalian, wadkurullaha, maka berzikirlah kepada Allah. Nah, ini setelah menunaikan ibadah haji selesai, maka kemudian berzikirlah. Padahal selama menunaikan ibadah haji juga berzikir waktu mulai dari niat, kemudian pakai ihram, kemudian tawaf, itu isinya zikir. Kemudian syai 7 kali lari-lari kecil gitu, itu juga zikir. Tapi kenapa ini diperintahkan lagi untuk berzikir? Ini sama sebenarnya dengan perintah yang lain tentang sholat. Tentang sholat itu disampaikan dalam surat ini nggak salah, An-Nisa ayat 41 kalau salah ya. An-Nisa 41. An-Nisa 41. Biar nggak salah, ini dibaca langsung aja, nanti tidak keliru. 103 ya. Pada surat An-Nisa ayat 103 menyatakan wa idza qadaitumus sholata wadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa ala junubikum wa idza ad'amantum faqimus sholata inna sholata kanat 'alal mu'minin. Ini juga faida qadaitum, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, maka wadhkurullaha, ingatlah kepada Allah. Habis haji selesai, suruh mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Waktu habis sholat selesai, suruh mengingat Allah. Padahal rangkaian sholat itu dari awal sampai selesai itu isinya juga berdoa, berzikir, ingat Allah. Maknanya apa? Bahwa sesungguhnya kita ini untuk selalu ingat kepada Allah. Ya. Jadi ingat pada Allah, tidak hanya saat sholat saja. Kalau saat di pasar gitu ya ingat Allah, saat di kantor ingat sama Allah, begitu. Makanya perintah Allah itu kan ingat wadhkurullaha qiyaman, maka ingatlah Allah ketika kamu berdiri, wa qu'udan, saat kalian duduk, bahkan wa ala junubikum, ketika kalian berbaring, terus mengingat Allah. Jadi mengingat Allah ini harus setiap saat. Dan itu kalau betul-betul dilakukan, insya Allah. Misalkan di kantor ingat Allah, kira-kira melakukan kecurangan, korupsi enggak? Insya Allah enggak, karena takut sama Allah. Ketika sedang di pasar, orang pada sibuk ramai berdagang gitu, sulit merasakan suka dukanya mencari dagangan dan suka dukanya menjual itu. Ingat Allah, kira-kira ada upaya menipu enggak? Misalkan ngelimpek kayak ngurangi timbangan gitu, ada kira-kira dilakukan enggak? Insya Allah tidak, karena takut sama Allah.
Maka sesungguhnya kalau kemudian kita mengingat Allah dimanapun berada, kapan saja, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah, maka kita ini insya Allah akan selamat itu kehidupan kita di dunia maupun di akhirat ini. Maka perintah dzikrullah ini diingatkan lagi, baik saat setelah ibadah selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa habis haji, kenapa habis sholat diminta dzikir kepada Allah, tidak langsung pergi begitu. Misalkan assalamualaikum, waalaikumsalam, enggak berdoa Allahumma antas salam, tapi Allahumma lantas jalan sana, wah, gitu kan. Nah itu ya akhirnya ya keberkahannya berkurang. Keberkahan sholatnya sih sah karena udah selesai, keberkahannya hilang. Begitu. Kayak insya Allah doa dzikir setelah ibadah, ya kan? Setelah haji, apalagi ya, setelah sholat itu istajabah, jadi istijabah, mustajab sekali di doa, insya Allah dikabulkan. Ya, gitu. Bahkan saat berdiri pun Allah mengingatkan, misalkan habis sholat buru-buru, assalamualaikum, waalaikumsalam, gitu, astagfirullahaladzim, selalu berdiri, gitu, ditunggu orang di sana, itu sambil dzikir gitu. Itu begitu. Tidak langsung pergi saja begitu tanpa ada, sambil berdiri boleh, sambil tiduran, meluruskan punggung gitu kan. Gitu. Tapi memang lebih utama kalau kemudian habis sholat berhenti sejenak, duduk sejenak, kemudian berzikir. Kata Rasulullah, kalau orang habis sholat kemudian duduk zikir tidak berubah dari posisinya, misalkan 5 menit, 10 menit, selama itu dihitung sholat. Selama dia duduk tidak berubah posisi tadi itu dihitung sholat. Makanya ada bagusnya kalau kemudian habis sholat itu tidak langsung mundur gitu, itu kan berubah posisi. Nah, kalau mundur kan keluar dari tempat sajadah. Tapi kalau maju boleh. Habis sholat gitu geser mungkin biar temannya agak longgar gitu kan, maju. Nah itu kan masih nggak keluar dari tempat sajadah. Itu selama duduk di situ ya berdoa masih dihitung sholat. Nah, begitu. Jadi luar biasa. Jadi Allah itu sebenarnya memberikan rukhsah, keringanan yang luar biasa, kemudahan-kemudahan yang luar biasa bagi umatnya. Gitu. Nah ini. Jadi setelah haji maupun setelah ibadah-ibadah yang lain, Allah tetap mengingatkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah SWT. Nah, apa manfaatnya zikir? Tadi pertama, zikir setelah sholat ibadah itu makbul. Kemudian zikir itu sesungguhnya akan membuat hati tenang. Ada nggak orang berzikir itu kemudian tambah gelisah? Enten mboten? Yang ada orang gelisah karena lupa berzikir. Nggih mboten? Tahu-tahu ada ini goncangan mendadak di hati, ada berita yang tidak baik gitu. Kaget. Nah, tapi kemudian astagfirullahaladzim, insya Allah lebih tenang untuk menerima kenyataan begitu. Oh masalah nggak selesai ruwet gitu, tapi kemudian ingat ya dikit, ya Allah, tidak ada yang selesai, tidak ada yang nggak selesai persoalan, semua Allah begitu. Allah akan berikan, mesti akan berikan jalukan. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak akan membebani seorang kaum, seorang hamba sesuai dengan kemampuannya. Mesti ada selesai. Itu ya insya Allah nggak akan stres. Tapi kenapa ada orang stres kelamaan? Itu karena lupa zikir. Sampai kemudian masalah rampung-rampung gonta-ganti cur teko meneh ini ruwet mumet ini, akhirnya stres berkepanjangan ya, mungkin sampai ke rumah sakit jiwa atau bahkan kalau parahnya sampai berputus asa bunuh diri. Itu karena lupa zikir. Nggak ada orang yang kemudian dia sempat berzikir untuk bunuh diri, itu nggak ada. Itu karena kelupaan. Maka kata Allah SWT namanya alladzina tatmainul qulub bidzikrillah. Orang-orang beriman itu senantiasa hatinya berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Dan orang yang berzikir, mengingat kepada Allah itu tatmainul qulub, hatinya akan menjadi tenang, tentram. Begitu. Rumusnya memang begitu.
Maka kalau kemudian pengen tentram hatinya, banyak-banyaklah berzikir di mana saja, dalam kondisi apa saja, ingat pada Allah, begitu. Nah, kembali kepada ayat nanti, biar nanti nggak selesai, nanti kawan ini nggak selesai lagi, nggak. Ini jadi pada ayat 200 tadi itu wadkurullaha katikrikum. Selanjutnya fa idza qadaitum manasikakum wadkurullaha katikrikum, gitu ya. Jadi ketika setelah kalian menyelesaikan ibadah rangkaian ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah. Kadikrikum abaakum, sebagaimana kalian menyebut-nyebut bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian. Ini ayat ini turun itu ada sebabnya. Jadi bahasanya ada sebabul nuzulnya. Kebiasaan orang Arab. Nah, orang Arab di sana itu waktu itu kalau habis haji itu mungkin hampir sama juga dengan orang Indonesia itu. Misalkan habis acara apa itu, kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, itu kemudian cerita ke sana sini membanggakan orang tuanya masing-masing. Kalau bapak saya itu kalau musim haji ini biasanya yang bayar diat orang-orang yang nggak mampu itu bapak saya. Bapak saya itu biasanya kalau musim haji kayak gini ini bagi-bagi sedekah, kurma sekian. Jadi masing-masing membanggakan bapak-bapaknya, kakek-kakeknya, moyangnya, begitu. Maka kemudian turunlah ayat ini. Wa idza qadaytum manasikakum, dan ketika kalian telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji, fadkurullah, maka ingatlah Allah, sebutlah Allah. Kadikrikum abaakum, sebagaimana kalian nyebut-nyebut bapak kalian tadi itu. Tentang kehebatan bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian gitu. Wa asyadda dzikron, bahkan lebih dari itu. Kalau bapak-bapaknya aja kemudian membanggakan, kenapa enggak sama Allah gitu. Allah yang telah memberikan kita ya macam-macam. Apapun yang kita minta Allah kasih. Bahkan ada yang enggak kita minta Allah kasih. Itu. Jadi misalkan tahu-tahu ya, Pak Imawan ini atas izin Allah bismillah kemudian tahu-tahu jadi kaya raya gitu. Kemudian tanya Mas Keli, kamu punya rumah enggak? Enggak itu Pak Iman, tak kasih rumah gitu kan. Kamu punya mobil enggak? Enggak punya, tak kasih mobil. Punya gaji bulan enggak? Enggak, tak kasih gaji gitu. Kira-kira Mas Keli terharu enggak? Nangis enggak? Nangis bisa jadi kan? Tahu-tahu begitu. Nah, ya gitu. Allahumma amin. Mudah-mudahan dikabul gitu ya. Jadi sebagaimana Rasulullah itu kalau berzikir itu sampai kadang-kadang menangis, mengingat betapa Allah itu murahnya sama begitu. Suatu ketika Rasulullah itu sholat dari jam 12 malam gitu sampai menjelang subuh, itu nggak berhenti nangis. Bahkan menurut istrinya Aisyah itu kakinya sempat bengkak-bengkak gitu, paling salang lamanya berdiri gitu. Dan kemudian dari dadanya itu basah, air matanya menetes gitu. Ya Rasulullah, kenapa demikian? Bukankah engkau itu telah diampuni dosanya sebelum dan sesudahnya dimasuk gitu. Kata Rasulullah apa? Ya Aisyah, gitu kan. Apalah akuna apakah aku sebagai seorang hamba enggak boleh bersyukur kepada Allah? Nah, ternyata menangisnya Rasulullah tadi itu bukan karena mohon ampun, karena dosanya. Kalau kita mungkin barangkali berzikir istighfar itu karena habis melakukan dosa. Tapi kalau orang-orang soleh itu berzikir itu karena mensyukuri nikmat Allah. Gitu. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur di mata Allah, kata Rasulullah gitu. Maka hendaklah kemudian kita mensyukuri nikmat Allah. Sungguh Allah itu telah memberikan banyak pada kita. Misalkan kalau dikasih mobil biasanya baru bersyukur, senang. Tapi misalkan diminta lah, Mas, kakimu tak minta tak ijoli pajero oleh Mas? Nggak boleh kan?
Kaki itu lebih mahal daripada Pajero. Mata kita ini lebih mahal daripada mobil Mercy. Gitu Bu. Disuwun ningali jenengan setunggal jadi tukar Mercy asal mboten. Misalkan ada orang kaya raya gitu, anaknya adalah dilahirkan buta. Begitu kan. Kemudian datang. Misalkan, Bu, ngapunten Bu, nyun sewu niki barangkali boleh. Boleh enggak saya minta matanya satu? Tak tukeri Mercy, saya punya Mercy 3 itu. Asal mboten kira-kira. Bungkus asal mboten, Bu. Mboten nggih. Berarti apa? Mata kita itu lebih mahal daripada Mercy. Kan begitu. Itu mata kita, kaki kita, tangan kita. Kemudian ya semua organ tubuh kita ini sesungguhnya kalau dinilai ya jauh daripada ini apa namanya ya keindahan dunia, hiasan dunia ini begitu. Maka banyak-banyaklah bersyukur kita ini diberi sehat saja itu sudah alhamdulillah. Coba kalau kemudian kita dikasih misalkan ya cobaan sakit beberapa hari saja begitu, itu kada kerasa baru saja. Nah ini maka pentingnya kemudian kita senantiasa bersyukur kepada Allah, untuk senantiasa zikir, ingat ya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala karena rasa syukur kita begitu. Nah, wadkuru katikrikum abaakum wa asyaddu dzikra. Nah, ingatlah kepadaku, sebut-sebutlah namaku sebagaimana kalian menyebut-nyebut bapak-bapak kalian. Begitu. Dengan doa tentunya. Nah, jadi Aisyah radhiyallahu anha, jadi ibunda istri Nabi itu, Aisyah itu pernah bercerita bahwa Rasulullah itu dalam setiap keadaan itu senantiasa berzikir kepada Allah. Jadi Rasulullah al-dzikru ala kulli hayy. Jadi setiap keadaan Rasulullah itu berzikir. Maka tidak aneh kalau kemudian jenengan cari doa apa saja ada dan diajarkan Rasulullah. Mau makan ada doanya. Napa Bu doanya Bu mau makan? Napa? Napa Bu? Malu-malu napa lupa? Malu ya. Baca bismillah minimal gitu. Kalau ada yang mau panjang itu, tapi sebenarnya juga apa namanya, nah itu agak lemah darinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar, begitu. Ini anak-anak kita itu kalau diajarin dzikir berdoa itu kan seneng banget. Ada cerita lucu katanya. Pokoknya kalau orang-orang dulu itu kalau habis sholat maghrib ngaji di musola sampai malam, padahal umat musola dari rumahnya itu agak jauh, lewat kebun, tegalan gitu ya. Nah itu anak-anak kalau habis diajarin itu cerita sama temannya, kamu diajarin doa ngaji, aku sekarang nggak takut sama setan. Pokoknya kalau ada setan berdoa aja ngaji gitu kan. Tapi ada cerita lucu kayaknya tahu-tahu Pak Krusek gitu. Dia berdoa, tapi doanya apa? Allahumma barik lana bima razaqtan wa qina adzabannar gitu. Mungkin setannya langsung lari. Waduh, baru kali ini aku mau dimakan anak kecil. mau dimakan juga sama anak kecil gitu. Artinya apa, Mang? Hampir setiap aktivitas itu diajarin doa sama Rasulullah. Nek jenengan tadi habis mau makan berdoa, ada doanya. Nek jenengan mau ke kamar mandi, mau kencing atau mau buang, ada doanya, betul Bu? Mau coba kalau ada yang tahu doanya ke kamar mandi, hadiah ini Pak ya. Bu, Ibu, ada yang tahu doa kamar mandi? Hadiahnya nih, hadiah nih. Oh ya, Bu Bagus, monggo Bu Bagus. Napa Bu doanya Bu?
Alhamdulillah tahu dan berarti dua nih dapat nih. Bu Galuh sama Bu Bagus. Nah, ya, ya. Ini hadiahnya Quran Pak Pak Tamir, kalau memberi hadiah Quran kalau belum bisa Quran harus diajarin. Jadi nanti ada forum baca Quran bagi yang belum bisa. Iya, sama-sama Bu. Ini. Jadi setiap saat kehidupan kita itu dari bangun tidur, kemudian aktivitas sampai kemudian tidur lagi, itu ada doanya. Ada doanya dan itu diajarkan oleh Rasulullah. Maka kata Ibunda Aisyah tadi itu, Rasulullah itu senantiasa ingat Allah dalam setiap keadaan. Buktinya itu, mau pakai baju ada doanya, mau makan, mau bepergian ada doanya, begitu. Ketemu teman, aja salam berdoanya, kan begitu. Dari pulang kerja masuk rumah ada doanya, semuanya ada doanya. Itu bahkan sampai suami istri ya katanya mau tidur berdua ada doanya, semuanya ada doanya. Gitu. Jadi hendaknya kita senantiasa banyak berdoa, menyebut-nyebut nama Allah, begitu. Jadi insya Allah manakala kita senantiasa ingat Allah, kita akan punya rasa takut manakala aktivitas kita melanggar dari aturan Allah. Nah, begitu. Dan senantiasa kemudian kita akan kembali tersadar dan tidak melakukan begitu. Nah, makanya Allah katakan inna ma'akum aina ma kuntum. Sesungguhnya aku berada dimanapun kau berada. Selain Allah katakan ud'uni astajib lakum. Kalau ada orang yang kemudian bertanya kepada aku, wahai Muhammad, jadi kemarin kita tadabbur tentang ayat itu. Jadi jika ada yang bertanya tentang aku, maka katakanlah ini aku itu qarib. Itu satu begitu. Kemudian yang kedua tadi inna ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun kamu berada, aku ada di situ. Nah, sehingga kemudian kalau kita ingat senantiasa Allah bersama kita, membersamai kita dimanapun berada, maka kebersamaan inilah yang kemudian akan senantiasa menjadi rem manakala kita akan melakukan hal-hal yang tidak baik, yang bisa melanggar aturan Allah. Kemudian berdoanya itu diingatkan sama Allah SWT juga. Kalau berdoa itu hendaknya ya tidak hanya mohon tentang urusan dunia saja. Itu nanti ayat ini berikutnya 201 di situ. Begitu. Apa ada orang yang berdoa tapi hanya mohon untuk kepentingan dunia saja? Ada orang yang sengaja umroh gara-gara apa? Semuanya kebutuhannya sudah tercukupi, cuma satu, punya anak perempuan sudah tua ini kok belum nikah misalkan. Kemudian dia ke umroh, hanya satu berdoa, ya Allah berikanlah karunia jodoh anak saya. Boleh nggak? Boleh. Tapi yang didapat ya cuma itu jodohnya. Atau kemudian rezekinya seret gitu. Udah sekian tahun ini usaha apa-apa kok macet. Usaha pertanian gagal, dagang juga nggak laku. Akhirnya bingung. Aku mau ke Masjidil Haram umroh, akan berdoa mohon dilapangkan rezeki. Ya Allah bukakanlah pintu rezeki saya ini. Itu boleh-boleh saja. Tetapi kata Allah nanti di ayat berikutnya, dia akan diberikan doanya untuk kepentingan dunia, tapi tidak ada bagian di akhirat. Maka hendaknya kalau kita berdoa itu kebaikan dunia juga minta kebaikan akhirat. Begitu. Ini di ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi hendaklah manakala kita berdoa itu mohon kebaikan di dunia dan di akhirat. Begitu. Jangan hanya ini masih ayat ini ya 200 ini. Jadi mayyakulu, jadi faminan nasi, dan sebagian dari orang mayyakulu kemudian mengucap berdoa Robbana atina fid dunya, maka
wa malahu bil akhirah, maka tidak ada bagian untuk akhiratnya. Ini gitu. Jadi di ayat 200 ini Allah menceritakan ada orang yang sengaja menyengajakan diri berdoa hanya untuk kepentingan dunia saja, maka Allah katakan tidak ada bagiannya akhirat. Maka kemudian Allah mengajarkan di 201 ini doa yang benar itu adalah doa mohon kebaikan dunia dan akhirat. Ibaratnya begini, misalkan habis ini selesai berbuka, kemudian saya bilang sama Bu Bagus, Bu, aku mau minta mangkok. Kira-kira aku dikasih mangkok ya? Tapi kalau aku minta bakso dikasih mangkok enggak? Kasih ya. Jadi kalau aku mintanya sama Bu Bagus, Bu, aku minta bakso, dikasih bakso sama mangkok. Tapi kalau aku minta, Bu, aku minta mangkok, kita dikasih bakso enggak? Enggak kali ya? Dikasih mangkok kosongan kan? Nah, makanya ini. Maka kalau berdoa, ya kan, minta semuanya. Kalau orang meminta berdoa minta akhirat, insya Allah dunianya dikasih. Tetapi kalau minta dunia saja, akhirat enggak dikasih. Maka Allah mengajarkan mintalah kebaikan dua-duanya. Robbana, ya Allah, atina, berikan kepadaku fid dunya hasanah, kebaikan di dunia, wabil akhirah, dan kebaikan akhirat hasanah, waqina adzabannar. Kalau orang kemudian minta kebaikan dunia dan dimasukkan surga saja, insya Allah Allah juga akan berikan di surga. Tapi belum tentu nanti enggak dia dimasukkan neraka. Ada enggak orang yang dimasukkan surga tapi lebih dulu dimasukkan neraka? Banyak. Makanya kalau minta Robbana atina fid dunya hasanah wabil akhirati hasanah, jangan lupa waqina adzabannar. Mohon kebaikan dunia, diselamatkan akhirat dari azabnya neraka dan masukkan surga. Begitu. Jadi ini kalau orang Jawa nyebutnya doa sapu jagat. Maksudnya apa sapu jagat nih? Iya. Jadi sak dunya disapu sekali, diminta semuanya. Maunya diminta semua sama Allah. Jadi kebaikan baik di dunia maupun di akhirat semuanya diminta. Dan Allah senang. Allah senang kalau kita minta. Nah, ini. Karena sesungguhnya Bapak Ibu semuanya, kita nggak minta aja tuh Allah ngasih. Allah nggak minta. Misalkan kita nggak pernah minta punya anak, tahu Allah ngasih. Ada loh orang yang kemudian punya anak tapi bukan karena permintaan. Enten mboten Bu Bagus. Dipunya anak bukan karena permintaan tapi karena kecelakaan gitu, ada nggak? Ada ya. Jadi punya anak by accident. Lah kok ya jadi toh ya. Nggak diminta berarti. Itu kasihan kalau nanti anaknya tahu. Tidak boleh, harusnya makan kemudian setiap itu mohon doa biar kemudian diberikan anak yang sesuai dengan keinginan kita. Jadi setiap mau melakukan aktivitas itu berdoa, ya Allah karunikanlah rezeki anak yang soleh dan soleha. Insya Allah Allah akan berikan. Tapi kalau nggak minta atau ya nanti ya terserah Allah yang ngasih, yang nggak minta kan. Begitu. Apalagi kalau kemudian melakukannya melanggar aturan Allah. Artinya rung disahke wis akeh ngumpul lu lamaran begitu terus wis sesuk bakal ya dadi bojone turu kene ya le ya delalah. Nah, terjadi eksiden tadi. Nah, itu ya artinya apa, anaknya enggak lahir tidak diminta karena doa dan juga melaksanakannya belum waktunya, tidak diperkenankan. Nauzubillah min dzalik. Tidak di situ. Maka kalau orang-orang ya bapak ibu-ibu bawa ke jamaah haji itu ada yang travel itu mengarahkan, nanti di sana itu coba menyusun proposal apa yang diminta gitu. Termasuk tadi itu kalau minta anak ya biar kemudian minta anak yang soleh soleha dan misalkan nanti jadi pengusaha yang sukses tingkat dunia misalkan, atau jadi ulama yang terbesar gitu. Itu
Itu ada semacam, mereka mengistilahkan dengan proposal. Jadi karena ada orang yang kemudian umroh, haji, tapi karena tidak ikut manasik, atau mungkin karena ya kemudian tahu-tahu ditawarin dan punya dana langsung bayar gitu, begitu sampai sana bingung mau doa apa. Ada. Misalkan di sana umroh 9 hari, ya 9 hari. Aku harus ngopo nih ya, sentek. Itu mboten nggak tuh? Ada nggak Pak Budi? Selama 9 hari di sana umroh kan doa terus. Aku ngopo nih ya, tak donga ke kabeh. Ada nggak? Sentek yang diminta itu. Kentekan kata-kata minta apa gitu ya. Ada. Makanya kemudian ada travel yang mengarahkan pentingnya proposal disiapkan dari rumah, sehingga kalau kemudian nanti lupa, aku belum doakan nih. Minimal doakan bapak ibunya, kemudian saudara-saudaranya, anak-anaknya, kemudian tetangganya, temennya gitu. Begitu. Jadi betul-betul bayare larang yo cucuk sing diminta itu. Ya kan. Nah, sana kan diundungannya semisi tok. Robana atina fid dunya hasanah itu pun sudah sudah dibimbing Allah kan di sana kan. Doa tawaf itu salah satunya adalah Robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu. Jadi Allah itu begitu sayang sama kita itu. Sampai kemudian membimbing hambanya seperti itu. Nah, biar enggak kecolongan gitu lah ya. Sehingga tawafnya itu salah satunya doanya itu. Nah, begitu. Masih berapa menit? 3 menit ya. Jadi itu Bapak Ibu, bahwa hendaknya setelah haji kita kemudian dzikir kepada Allah. Jangan lupa untuk kemudian berdoa dan senantiasa berdoa. Bahkan berdoa kapanpun dan dimanapun, sampai kapanpun kita senantiasa berdoa, berzikir. Itu. Dan di dalam berdoa hendaknya kemudian kita minta tidak hanya kebahagiaan ke dunia, juga kebaikan akhirat. Karena apa? Karena dicontohkan Allah, ternyata ada orang yang berdoa hanya untuk kepentingan dunia saja. Wa minhum may yaquluna rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian Allah mengajarkan doa itu, doa sapu jagat. Nah, insyaallah. Ya, gitu. Jadi kalau kita mau lupa mau doa apa, paling tidak ingatlah itu ada doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian tadabbur kita sore ini menyelesaikan surat Al-Baqarah ayat 200 dan 201. Insyaallah besok sore kita teruskan di ayat 202. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman kepada kita. Barakallahu walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.